Sampurasun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam budaya. Menindaklanjuti dari acara tadi siang, yaitu investigasi yang sekarang akan kita lakukan. Yang pertama, seperti biasa, kita acara doa bersama. Setelah itu kami lanjutkan ke identifikasi apa yang kami istilahnya ketahui. Ini akan posisinya diselaraskan dengan rasa, dengan olah rasa. Nanti akan ada kesimpulannya, atau kalau bahasa sekarang itu kita akan melakukan interaksi. Kita akan berusaha ngambil file-file dari orang-orang terdahulu yang menyimpan jejak tapaknya di sini. Akan kami coba ngambil file-filenya, dan juga kita akan ngambil tapak atau istilahnya jejak dari alam sekitar. Karena bagaimanapun file memori insya Allah pasti tertanam di tempat-tempat sekitar ini posisinya. Itu yang mungkin akan kami lakukan. Mudah-mudahan ini berjalan prosesnya secara lancar. Dan juga di sini kami juga lebih mengutamakan keselamatan dari hal-hal yang emang tidak diduga. Bagaimanapun yang namanya istilahnya emang situs atau tempat-tempat yang pernah dikeramatkan itu tidak akan lepas dari energi-energi negatif. Sekarang kita lanjut berinteraksi dengan tokoh-tokoh yang keterkaitan dengan sejarah atau peristiwanya. Sebelum itu, terlebih dahulu saya pribadi memohon maaf kepada semuanya, terkhusus kepada para tokoh-tokoh yang ahli di bidang-bidangnya, dimana jikalau saya dianggap terlalu jauh atau melenceng atau melanggar etika, norma-norma, akidah yang ada, dimohon maafnya, dan anggap ini hanya sebuah konten cerita hiburan aja. Baiklah, kita mulai dengan pembukaan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bihaqqika ya Allah wa bihaqqi allati alayya alam wa khalaq wa huwa latiful habib. Allahumma qliha sadi walhamdulillahi rabbil alamin. Amit ampun nun parahun kagusti Allah suci nada bangsiat pangraksa sejangak guarah laratan didisuaris nini aki turta para karun-karun sadaya restu barokahana di inung anu-anu salaku tunggul rahayu bapak anu ngayuga salaku tangkal darajat ijazahna di para guru-guru sadaya utamina guru-guru mursyid barokah karomahna di para sepuh bini sepuh para linuhung para rumayan para waliullah sadaya, terkhusus di Sultanil Aulia Sayyidi Abdul Qadir Al-Sailan, mujizat syafaatna di para nabi rasul sadaya utamin di baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Agungna di rahmatna Allah subhanahu wa ta'ala. Asyhadu sadat sifaku sang gunjung beterawana ku Allah sudah seni ke langit ngait raga ya terang terima badan kau sirana ada ku Allah ya Allah 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 sirah bodi cipta rasa sirasa papan neraka cat maripat wujud mari berubah wisesa ratu galuh terah wisesa sampurasun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atiban rasa aja dirasa amprok narasa saja tining rasa rasa hirup rasa ningur rasa para sepuh fing sepuh nu aya di wewengkon rasa ning ingsun sejak ngagulung ngagalang aja di diri anu sajadi. Baiklah, untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan, kita ungkap hasil interaksinya saja yang sudah ditranslate ke bahasa Indonesia. Juga ada pembenahan-pembenahan di dalam kata-katanya supaya kita lebih mudah untuk memahami, juga lebih mudah untuk dimengerti. Yang pertama, alhamdulillah wa syukurillah, kita dipertemukan dengan seorang tokoh di wilayah ini yang notabene menjadi pemimpinnya para resi di dalam upacara keagamaan. Ini tempat dikatakan sebagai Kacipakuan Kaler. Tokoh ini bernama Maharsi Bagawanta. Keadaannya itu sejaman dengan Nabi Nuh alaihissalam. Tempat atau upacara ritual ini didirikan turun-menurun dari leluhurnya, dan beliau mengalami sebuah peristiwa bencana alam yang luar biasa yang sudah dinukilkan dari Nabi Adam alaihissalam ke putranya, ke Nabi Syed alaihissalam, bahwasanya akan terjadi sebuah peristiwa air bah yang sangat luar biasa di zaman Nabi Nuh alaihissalam. Baiklah, kita akan coba berinteraksi untuk mengungkap misteri dari semua keadaan dan wilayah, khususnya wilayah Lemah Sagandu yang kita kenal di zaman sekarang itu adalah Nusantara. Kita kuak dari Sang Maharsi. Yang pertama, leluhurnya Sang Maharsi Bagawanta. Mereka datang dari wilayah selatan. Mereka datang dari wilayah selatan yang notabene mereka selama ini turun-temurun menunggu sebuah petunjuk. Sebuah petunjuk dari sohab-sohab yang diturunkan oleh Nabi Adam alaihissalam ke putranya, yaitu Nabi Syed, sebanyak 50 suhub. Dilanjut oleh Nabi Idris alaihissalam sebanyak 30 suhub. Jadi zaman mereka ini sudah mengenal 80 suhub. Di dalam suhub tersebut ada petunjuk. Yang pertama, mereka harus menjaga yang disebut nur cahaya, juga nur rasa, yang kalau kita
definisikan, maaf kalau salah, mungkin ini yang disebut Nur Muhammad. Itu yang dinukilkan di Suhub. Jadi mereka datang dari selatan masuk ke Lemasaganu atau Nusantara karena berdasar dari petunjuk. Yang menjadi petunjuk mereka sudah nampak atau terlihat gunung yang bercahaya, yang mereka kasih nama itu adalah Sudah. Jadi Sudah, bukan Sunda. Sudah artinya sebuah gunung yang bercahaya, yang menjadi penanda tempat yang dijanjikan dari petunjuk suhub tersebut. Dan mereka datang ke wilayah Sudah, dibagi menjadi 5 kelompok. Kelompok ada yang di wilayah selatan, itu disinyalir di wilayah Garut, terus tembus ke selatan. Ciri-cirinya ada sumber Cipaku, kemungkinan itu Ciburial, atau juga ada candi-candi Cangkuang atau apa, saya belum tahu. Terus yang wilayah barat itu disebut Kacipakuan Kulon atau barat. Di situ kemungkinan besar wilayah yang mereka tempati itu wilayah Cianjur, wilayah Bogor dan sekitarnya. Jadi kalau saya baca dengar ada sebuah tempat peribadatan itu di Cianjur, di Gunung Padang apa itu, saya belum pernah sama sekali ke sana. Tapi kemungkinan besar itu tempatnya. Yang selanjutnya yang ditempati oleh leluhurnya Resi Bagawanta sampai ke masa Resi Bagawanta, itu posisinya di wilayah Kaler, disebutnya Kacipakuan Kaler. Dan yang terakhir itu yang disebut Kacipakuan Wetan. Yang saya lihat itu Gunung Galunggung. Gunung Galunggung masa lampau, bukan masa sekarang. Sebab sangat berbeda di penglihatan mata batin. Sangat-sangat berbeda sekali. Jadi itu 4 titik Kecipakuan. Dan yang di tengahnya itu sebagai kumparannya itu ada di bekas kawah Gunung Purba. Itu mungkin di wilayah Bandung. Itu keadaan mereka waktu itu. Mereka intinya menepati setiap Kacipakuan. Yang kedua, saya berusaha juga menguak tentang maksud tujuan mereka menempati setiap Kacipakuan, 4 Kacipakuan, pinggir 1 di tengah. Saya coba kuak misterinya. Yang pertama, mereka semua di sini tidak menyebutkan agama, tapi landasannya adalah 80 suhub. Sedangkan yang kami tahu suhub di sini turun ke Nabi Said itu 50 suhub. Selanjutnya ke Nabi Idris 30 suhub. Berarti ini zamannya setelah itu, karena 80 suhub yang mereka menjadikan acuan. Selanjutnya mereka mengenal kalau bahasa kita kenabian itu adalah Nabi Adam gitu kan, Nabi Adam alaihissalam itu sebagai simbol istilahnya dewa kemanusiaan atau dewa yang turun dari kahyangan. Kalau bahasa kita itu nabi. Terus di dalam sisi ritualisme di sini saya banyak
tercengeng luar biasa. Tidak sesuai dengan ekspektasi yang ada di pikiran saya. Yang pertama, mereka mengenal sesuatu yang tidak mungkin atau mustahil dengan keadaan sesuatu itu, tapi wajib adanya. Mereka katakan itu adalah Sang Hyang Suwung atau Sang Hyang Deaya. Itu analogi bahasa mereka. Suwung Deaya, dan hanya bisa dengan disawang. Ini yang saya sangat tercengang luar biasa. Kalau bahasa kita mungkin itu adalah laisa kamislihi syai'un, zat yang tidak ada kesetaraan atau kesamaan dengan apapun. Selanjutnya, mereka juga di sini tempat-tempat peribadatannya itu mengkerucut makin ke atas makin kecil. Dan mereka menamakan di sini ada Buana Nyungcung. Buana Nyungcung di sini mereka sebutkan sebagai Sang Hyang Kersa. Kalau kita di sini dikaitkan dengan pelajaran kita, ini yang Maha Kuasa, maksudnya mungkin itu. Yang Maha Kuasa. Sedangkan mengkerucut ini simbol tauhid, bahwasanya sifat atau kekuasaan dari semua apapun itu mengkerucut kepada Sang Maha Kersa. Kalau tadi zatnya, ini adalah sifatnya Sang Maha Kersa. Itu adanya disebutnya di Buana Nyungcung. Di bawahnya itu ada yang disebut Buana Tengah. Disinilah kehidupan manusia, makhluk-makhluk lainnya, tumbuhan lain-lain. Dan yang terakhir disebutkan ada juga lapisan bawah yang disebut Buana Larang. Saya tidak bisa melihat seperti apa Buana Larang. Yang jelas setiap bangunan ataupun gunung yang diperuntukkan untuk acara seperti itu, baik yang di Cipaku Kaler tempat ini, maupun yang di Wetan itu Gunung Galunggung, ataupun yang di Kidul Ciburial, Candi Cangkuang lain-lainnya, atau yang di Kulon Gunung Padang atau Gunung Salak Bogor lain-lainnya, seperti sama, acuannya sama. Ada Buana Nyungcung, ada Buana Tengah, ada Buana Larang. Dan ini saya sangat kagum, ini simbol tauhid yang saya juga sedikitnya mempelajari. Dan apa visi misi mereka? Mereka di sini berusaha menjalankan dari sub-sohab, untuk diterapkan di seluruh dunia. Maka mereka menamakan ini disebutnya Tritangtu di Buana. Mereka harus menentukan 3 titik buana. Maksud buananya di sini itu benua. Kalau bahasa kita ada benua Asia, benua Eropa, benua Afrika. Kalau nggak salah saya tangkapnya seperti itu. Mereka intinya sebagian dari proses sohab yang menjalankan suhu posisi. Selanjutnya, di antara 5 titik ini, yang tengah zamannya di sini sudah zaman Maharsi Bagawanta, atau sudah termasuk zaman Nabi Nuh alaihissalam, atau sebelumnya. Ini mendirikan sebuah kerajaan di Bandung yang saya lihat seperti itu. Karena di sini sudah masuknya, intinya dimasukkannya sebuah kitab Peda. Saya tidak paham apakah Peda sama dengan Weda. Yang jelas katanya Peda, di mana isinya tentang keilmuan yang bersangkutan dengan duniawi, ilmu-ilmu perang, ilmu-ilmu ketatanegaraan,
ilmu-ilmu pertanian, ilmu-ilmu apapun. Ini jadi adanya kerajaan, dan di sini pula posisinya yang awalnya para resi ini semua punya titel kayak resi Bagawanta Lokafala. Lokafala artinya penjaga alam. Tapi setelah berdirinya kerajaan keresian di tengah, ini semua titel diambil oleh yang di tengah, resi yang di tengah. Ini kalau nggak salah namanya Prabu Resi Dharma Wisesa Lokafala. Jadi ya resi ya raja di sini. Nah, setelah zaman itu, sesuai yang sudah dinukilkan dari suhub-suhub, itu betul terjadilah air bah di zaman itu. Air bah yang sangat luar biasa besarnya, menghancurkan sebagian, merendam semua dari kacipakuan ini. Sesuai petunjuk dari suhub-suhub, mereka berkumpul itu di wilayah Gunung Galunggung. Mereka menunggu perjanjian akan turunnya seorang tokoh atau bahasa lainnya dewa dianggapnya yang turun dari kahyangan melewati Bahtera. Kalau kita secara sisi nalar mungkin itu Nabi Nuh alaihissalam, dan di Galunggung ini menjadi tempat perjanjiannya akan terjadi pertemuan. Maka secara singkatnya terjadilah pertemuan di sini. Para resi yang selamat dari musibah air bah juga dengan rombongannya Nabi Nuh alaihissalam. Kesimpulannya, para resi ini adalah sebagian dari proses terhubungnya dari Nabi Idris alaihissalam ke Nabi Nuh alaihissalam sebagai pelanjut risalah Nabiullah selanjutnya, dan juga di dalam hal ini sebagai pelimpahan yang disebut Tritangtu di Buane, 3 penentu Buane yang diturunkan kepada anak-anaknya Nabi Nuh alaihissalam, yaitu Sem yang menempati Buana Asia, terus Yepet yang menempati benua Eropa, dan Ham yang menempati Buana Afrika. Disinilah cikal bakal terbentuknya kerajaan-kerajaan, negara-negara sampai sekarang. Sekian dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.